semuanya, senang sekali kita bisa bertemu lagi di bulan yang baru, bulan kedua di tahun 2021. Kita masuk bulan Februari ya. Hari ini tanggal 7 dan kita masuk di pelajaran yang ke-6 untuk buku yang pertama di tahun ini dengan judul Kasih Itu Terbesar. Temanya diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kita akan nyanyi satu lagu yang menyatakan bahwa kasih Yesus itu indah sekali. Kita nyanyikan ya, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Semuanya bergerak bersama-sama ya. Mari kita mulai kelas kita dengan kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, meningkatkan pimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa sehingga saat ini kami masih menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Kami masih boleh menikmati berkat ketika kami bisa makan, ketika kami bisa tidur dengan baik, dan ketika kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu dalam kelas sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah masing-masing dengan orang tua kami. Engkau memberkati kelas kami dari awal sampai akhir, biarlah kami boleh melakukan apa yang Engkau ajarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita belajar tentang kasih Yesus yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan dengan kasih itu? Kita akan menyimak pelajaran Alkitab kita sekaligus pembacaan Alkitabnya sama-sama. Nah, sebelumnya kita akan nyanyi satu lagu lagi ya, satu lagu yang kita semua hafal, KASIH. Kita akan nyanyikan sama-sama. Jangan lupa gerakannya ya.
ini kita akan belajar tentang kasih. Pembacaannya di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Silakan simak Alkitab masing-masing. Kemudian akan membacakan dari sini ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ceritanya jemaat di Korintus pada waktu itu suka mencari sesuatu yang supaya kelihatan keren. Kalau kita sekarang bisa kelihatan keren seperti apa? Kelihatan keren itu sama seperti Superman, Wonder Woman, Batman, keren sekali ya, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, pada waktu itu seperti itu. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita hanya kejar yang wah, yang keren, supaya kelihatan bagus, kelihatan wow, hebat sekali di mata orang lain. Tetapi kalau kita tidak seperti kasih di sini, Rasul Paulus mengatakan seperti gong yang berkumandang, yang ramenya aja, atau canang yang gemerincing, ribut sekali, tapi nggak ada maksudnya. Ya. Sama seperti kita asal genjreng-genjreng nyanyi, tapi nggak tahu nyanyi apa, nggak ada artinya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di sini bahwa Tuhan Yesus itu sudah sangat mengasihi kita. Lagu-lagu kita tadi yang kita nyanyikan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Maka apa yang kita lakukan harusnya karena kita mengasihi. Orang tua kita melakukan segala sesuatu untuk kita, bekerja keras, menyiapkan semuanya yang ada di rumah, termasuk menolong kita belajar. Ketika saat ini kita belajar di rumah saja, sekolahnya dari rumah, karena mereka mengasihi kita. Lalu apa yang kita lakukan? Seperti anak-anak, kita juga mengasihi orang tua, ya, menolong pekerjaan orang tua di rumah, bukan karena terpaksa, ya. Mungkin masih sering dimarahin, ditegur, ayo bangun, ayo kerjakan. Orang tua menolong kita supaya kita hidup dengan baik, dan kita belajar juga ya mulai sekarang ya, melakukan sesuatunya karena kita mengasihi orang tua kita, kita mengasihi keluarga kita. Senang ya kalau rumahnya bersih, senang ya kalau kita bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, belajar, aku bisa, senang ya, karena kita mengasihi diri kita sendiri supaya orang lain juga melihat. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, orang kita juga menunjukkan bahwa kita mengasihi orang tua kita. Rajin mandi, rajin membereskan tempat tidur masing-masing, rajin membersihkan rumah, membantu orang tua, rajin membantu orang tua ketika disuruh, ya ma, ya bun, ya ibu, siap, ya, karena kita mengasihi, bukan karena terpaksa. Kita memberi sesuatu kepada orang lain, bukan karena terpaksa, tak kasih biar aku dibilang hebat. Bukan itu yang dimaksudkan. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus menasihati kepada jemaat yang di Korintus. Bahkan di ayat yang ketiga Rasul Paulus menyampaikan, sekalipun membagi-bagikan sesuatu, bahkan sampai tubuhnya dibakar, tapi kalau bukan karena kasih, hanya karena supaya orang melihat, wah aku hebat, tidak ada gunanya bagi Tuhan. Melakukan, mengajarkan kepada kita yang melakukan segala sesuatunya dengan kasih, sampai rela disalibkan karena mengasihi kita, supaya kita semua masuk surga dan bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saat ini apalagi masa pandemi ini, ternyata sudah ber1 tahun kita di rumah saja. Apa yang bisa kita lakukan? Kok coronanya nggak selesai-selesai? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan dengan melakukan protokol kesehatan. Itu cara kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi orang lain dengan melakukan protokol kesehatan.
yang kita lakukan haruslah dilakukan dengan kasih. Itu yang terbesar dari semuanya ya. Kali ini kita belajar bahwa lakukan segala sesuatu karena kasih. Orang tua melakukan segala sesuatu kepada kita karena kasihnya. Demikian juga kita melakukan segala sesuatu yang diminta orang tua dengan kasih kita, karena kita mengasihi orang tua dan juga mengasihi diri kita sendiri. Jangan lupa untuk tugas sekolah minggu kita. Yang pertama, ayat hafalan. Yang kedua, kerjakan lembar pelajarannya yang sudah dibawa masing-masing. Dan yang ketiga, baca Alkitab tiap hari di rumah bersama dengan keluarga. Untuk ayat hafalannya kita akan hafalkan bersama-sama ya. Yang pertama, kelas asuhan. Yang berkelas asuhan, yang paling besar ialah kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 13b. Sekali lagi ya. Yang paling besar ialah kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 13b. Untuk kelas Indria, jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna. 1 Korintus pasal 13 ayat 2c. Jika aku tidak mempunyai kasih, maka aku tidak berguna. 1 Korintus pasal 13 ayat 2c. Untuk kelas pertama, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Sekali lagi ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Kita akan akhiri kelas kita. Kita akan nyanyikan satu lagu yang menyatakan bahwa Yesus mengasihi kita, dan demikian juga kita harus mengasihi orang lain. Yesus kasih padaku, kita akan nyanyikan sebelum kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ketika kami belajar bahwa kasih itu luar biasa, namun ketika kami melakukan sesuatu tanpa kasih, semuanya itu tidak ada gunanya. Tolong kami Tuhan, supaya kami belajar untuk hidup dalam kasih dan melakukan segala sesuatu karena kami mengasihi Engkau dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk teman-teman kami,
Terima kasih untuk guru-guru kami, terima kasih untuk orang tua dan keluarga kami di rumah, dan juga semua orang yang kami kenal. Berkati dan kasihi mereka sama seperti kami juga mengasihi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan di pelajaran yang ke-7.